Hasil maqasidana ya Allah ya Rabb, doa kami mudah-mudahan dengan turunnya air hujan doa semua doa dijawab oleh Allah. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin. Soalnya bisa ditambah dikit. Alhamdulillah rabbil alamin. القائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم صلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد yang jawab sallallahu alaihi wasallam nanti dari kiamat paling dekat dengan Nabi Muhammad. Giliran digituin apinya banyak, yang baca salawat cuma sedih. Bapak Ibu, membaca salawat di malam hari ini beda di malam-malam yang lain. Karena malam ini adalah malam di mana Allah masih mempertemukan kita dengan malam yang dimasukkan dalam bulan Hurum. Allah ciptakan 12 bulan dalam hitungan 1 tahun, tapi ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di antaranya kita masih dipertemukan malam hari ini, yakni Syahrul Rajab. Rajab itu hurufnya ada 3, Ra, Jim, Ba. Ra-nya rahmatullah, Jimnya jurmul abdi, Ba-nya birullahi ta'ala. Rahmatullah artinya kasih sayang Allah, jurmul abdi dosa-dosa hamba Allah, birullahi ta'ala dengan kebaikan Allah. Kita garis bawahi di bulan Rajab ini, dengan kasih sayang Allah dosa-dosa hamba Allah diampuni karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Maka bersyukurlah di bulan Rajab ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memuliakannya. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna pada bulan yang mulia yakni bulan Ramadan. Allahumma ada apa keutamaan yang ada Bapak Ibu yang salat muliakan oleh Allah. Inna Rajab syahrullah wa sallallahu Ramadan syahrul badi. Nabi bersabda Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab ini bulannya Allah. Maksudnya bulan Rajab ini di antara bulan-bulan yang lain kedudukannya seperti kemuliaan Allah di antara makhluk ciptaannya. Kalau diperhatiin yang tinggal yang masih hidup di bulan Rajab, ada amalan di bulan Rajab Bapak Ibu, amalin bareng-bareng, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah. Allahumma di Rajab ampunan diturunkan, yang minta diijabah, yang ingin cita-citanya dikabul insya Allah dikabul oleh Allah. Allahumma amin. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Bulan Sya'ban nanti bulan seperti kemuliaannya Nabi Muhammad di antara nabi-nabi Allah yang lain. Bulan Ramadan adalah seperti keutamaan umatnya Muhammad. Apakah keutamaan kita Bapak Ibu? Diceritakan Nabi Adam saja iri sama kita. Kalau Nabi Adam berbuat dosa di dalam surga, Nabi Adam diusir oleh Allah keluar dari surga. Tapi umat Muhammad berbuat dosa di luar surga,
bisa diampuni dosanya, masuk surga. Ini hebatnya umat Muhammad. Umat Muhammad tatkala berbuat dosa tidak telanjang, tapi Nabi Adam begitu sekali melanggar perintah Allah, jangan kau makan buah toldi, tapi karena permintaan istri yang lagi hamil, Bapak Ibu, Nabi Adam pun memakan buah toldi. Sehingganya Nabi Adam begitu makan, karena buah itu haram, jangan dimakan dan dipesan sama Allah, tapi dilanggar oleh Nabi Adam, lepas semua pakaian Nabi Adam. Maka apa kata Nabi Adam, Bapak Ibu? Kita nggak bisa sempurna karena kita ini bukan keturunan Muhammad, tapi kita cucunya ada. Mbahnya aja salah, apalagi cucunya, budangnya salah. Makanya kita nggak boleh sombong, walaupun pakaian putih belum tentu hatinya seputih pakaiannya. Walaupun nggak pakai peci putih belum tentu pikiran dan hatinya seputih pecinya, betul nggak? Karena kakek kita juga pernah dosa, pernah salah. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kalau Nabi Adam begitu berbuat dosa, pakaian lepas. Tapi kehebatan umat Muhammad, kalau Bapak Ibu mau tahu, sekian banyak dosa yang kita lakukan, tapi pakaian kita masih ada dalam tubuh kita, betul kan? Yang nggak sholat hari ini pakai peci juga nggak ikut. Nggak ada yang tahu kalau ternyata Bapak nggak sholat. Sholatnya cuma setahun sekali, ya, setahun 2 kali. Yang 2 kali karena minta bagian daging, ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, terus apa lagi? Nabi Adam begitu berbuat dosa, dipisahkan oleh Allah dengan istrinya. Bukan ukuran tahun, ratusan ribuan tahun. Coba bayangin, Bapak sama kita ini Masya Allah umat Muhammad, walaupun berbuat dosa nggak dipisahin sama istrinya. Alhamdulillah, ini hebatnya umat Muhammad. Dan yang satu lagi Bapak Ibu harus tahu, umat Muhammad itu adalah umat yang terakhir saat ini, tapi di hari kiamat adalah umat yang pertama yang akan masuk surga. Allahumma. Maka gak usah ngidolain artis Korea, gak usah ngidolain artis Jakarta, Pak. Idolainlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita gak dikenal pejabat, kita gak akan larat, yakin saja. Kita gak kenal orang hebat, kita tetap selamat kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Assalamu alaika ya siapa yang mengucapkan salam kepada kekasihku Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka salamnya aku yang akan menjawabnya. Maka bersyukur kita yang tiap hari sholat baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang gak pernah sholat, gak pernah baca salam sama Nabi Muhammad. Celakalah orang yang gak sholat, celakalah orang yang gak sholat. Enggak haji boleh Pak karena enggak mampu. Enggak puasa boleh Pak karena lagi sakit, lagi bepergian. Boleh diganti di lain hari. Bapak enggak zakat boleh Pak kalau memang kita enggak punya, justru bahkan menerima zakat. Tapi kalau urusan sholat, mohon maaf, jangan main-main sama sholat. Jangan main-main sama sholat. Yang akan dihisab pertama kali di alam barzah adalah sholat kita. Kalau bagus sholat kita akan bagus semuanya. Allahumma. Mulai hari ini berjanjilah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mungkin sedekah kita sedikit, tapi sholat kita baik. Mudah-mudahan tahun depan Allah limpahkan berkah rezeki kita, Allah tambahkan rezeki kita, Allah tambahkan rezeki kita, dan kita tambah sedekah kita. Allahumma. Yang saya sampaikan kemarin, ini lapang alam kubur. Hari ini saya datang kembali Bapak Ibu.
kemarin masih muda, sekarang lebih muda lagi, kembali kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, yang dekat dengan kita bukanlah kekayaan, yang dekat dengan kita bukanlah jabatan dan kedudukan, tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Renungkanlah Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita ngaji, kita nggak pernah tahu besok pagi kita mati. Sekarang kita sehat, kita nggak pernah tahu tidur malam nanti adalah tidur yang terakhir dan tidak akan terbangun lagi. Bahkan mata kita tidak akan melihat lagi matahari terbit dari timur. Semua tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin dari Allah. Karena syarat mati tidak harus tua, karena syarat mati tidak harus sakit. Siapapun kita ini dihidupkan karena akan dimatikan. Jadi kalau kita sudah dihidupkan, persiapan kita adalah untuk mati, bukan untuk hidup seperti apa, bukan. Karena siapa yang mencari kehidupan dunia, dia lupa dengan akhiratnya. Apa kata Nabi? Maka manusia itu akan celaka dua-duanya. Celaka dua-duanya. Buktinya kalau mati Bapak Ibu, apa yang kita bawa? Walaupun rumah kita bagikan istana, kain kafan doang yang dibawain oleh orang yang itu. Ingat Bapak Ibu, orang yang mati itu diiringi 3 perkara. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Harta dan keluarga setelah kita dimakamkan selesai. Pulang Bapak Ibu, bahkan bantal aja kadang dibawa pulang, udah nggak ada gunanya lagi. Tikar yang dibawa masih dibawa pulang, dicuci, dipakai emaknya untuk sholat. Sayang dikasih kuburan. Bahkan payung yang ditancapkan di atas kuburan kita, itu pun payung yang biasa yang mungkin harganya cuma 15.000. Karena sayang nanti malam dimaling orang, bener nggak Bu? Karena nggak ada gunanya lagi. Harta dan keluarga balik. Walaupun setia apapun seorang istri dengan suaminya, kalau suami sudah tinggal jasadnya, nggak ada nyawanya. Ada istri yang mau nemenin suami? Bu, suaminya mati, enak ganti lagi ya Bu ya? Iya katanya. Dan ingat Pak, kebanyakan yang mati itu di luar laki-laki ketimbang perempuan. Tanya Pak Lurah, kalau nggak percaya tanya Pak Lurah. Sensus penduduk di desa apa namanya, Lurah, negara Ratu Wates. Tanya sama Pak Lurah, janda sama duda banyakan mana? Mana Lurahnya Pak? Banyakan janda, laki-laki banyak mati duluan karena Allah Maha tahu atas segalanya. Kalau perempuan duluan mati, kasihan anak-anaknya karena suami pasti kawin lagi. Tapi banyak bukti istri yang ditinggal mati sama suami, sampai nyusul mati nggak kawin lagi, betul nggak Bu? Karena nggak laku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, begitu kita meninggal dunia, ada 3 perkara yang mengikuti kita: harta, keluarga, dan amal. Harta dan keluarga begitu selesai pemakaman, semua kembali. Amal yang tertinggal. Pintunya surga selalu terbuka. Siapa orangnya boleh ke sana. Siapapun boleh, bukan yang kaya, bukan. Yang kuat imannya dan banyak amalnya. Tatkala hidup di atas dunia, bekal ke surga harganya murah, tapi anehnya banyak yang ogah. Apa contohnya? Nyantunin anak yatim. Anak yatim santunan setahun sekali, merokok tiap hari. Enakan nyantunin apa enakan tinggal di rokok? Pak, setelah rokok pingsan, nggak nyantunin anak yatim nggak apa-apa, betul? Apa contohnya? Meningkatkan sedekahnya. Ke masjid bawa uang 5.000 seakan-akan ada nilainya. Coba 5.000 dibawa ke pasar, ada nilainya nggak? Bu, ibu ke masjid bawa uang 50.000 untuk infak seakan-akan besarnya Masya Allah. Tapi ibu ke pasar bawa uang
50.000 besar apa kecil? Apa yang ibu beli di pasar? Beras, gula, kopi, ayam, kacang, segala macam. Setelah kita makan dalam perut, apa yang terjadi? Kotoran. Betul nggak? Betul nggak? Sedangkan Abu Lais Al-Ghazali berkata, didapatkan alam kubur 1 karena sholat, 2 karena baca Al-Quran, 3 karena sedekah, 4 karena sering zikir kepada Allah. Itu diingat Pak. Kita sekarang ini kalau sampai lampu mati, Pak, gelap kita. Enak nggak itu dalam kegelapan? Nggak enak. Bu, enaknya yang terang, bisa lihat. Coba awal kita bisa lihat, tiba-tiba mata kita terpejam, selamanya nggak bisa lihat apa-apa. Gimana? Bahaya nggak? Buta di dunia Pak masih ada tongkat, tapi buta di akhirat bahaya. Sekarang supaya kita nggak gelap di alam barzah, ingat yang nggak sholat udah balik, ingat balik ini anak laki-laki umur 12 tahun. Anak kita 12 tahun nggak sholat, kalau andai kata masih anak kita 12 tahun nggak sholat, siapa yang akan diberi dosa? Kedua orang tuanya. Orang seorang anak berbuat dosa, sekecil apapun dosanya, orang yang pertama kali diberi dosa bukan anaknya, tapi kedua orang tuanya. Tapi sebaik apa anak, jika dia berbuat pahala, sekecil apapun pahala yang didapatkan, maka pahala itu pertama kali dikirimkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Bapak malam hari ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu sama Allah. Bismi berapa huruf? Ba, sin, mim. 3. Kalau 1 huruf Al-Quran itu ada tempatnya dibaca. Kalau 1 huruf dibaca dalam keadaan sholat, maka diberikan kebaikan 1 huruf yang 50 kebaikan. Tapi apabila Al-Quran dibaca di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka dalam 1 huruf diberi oleh Allah 1 hurufnya. Bismi berarti 3 huruf, 10 kebaikan dalam 1 hurufnya. Ya dihitung kalau sampai Yasin kita laki-laki pahala yang Bapak selesaikan tadi. Sampai subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada berapa huruf ayat Al-Quran? 6.600 suwitan. Namun sekarang tadi kalau belajar kecil ya bukannya. Kang kaping 1000 nerangke perintahe, kang kaping 1000 nerangke larangane. Shalawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq ni wada Al-Fatayyaji Rabbal Alamin ya uhailal judi wal kaf. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, anis kulli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Disandingkan oleh Allah dan kedua orang tua. Tolong perhatikan Bapak Ibu, Muhammad yang mulia saja terlahir dari bapak dan ibunya, apalagi cuma sampean dan saya. Gak ada yang malam hari ini lahir terjatuh dari indahnya pohon kelapa, gak ada. Lepas dari ekor angsa, gak ada. Kita terlahir atas kasih sayang orang tua kita. 9 bulan ibu membawa kita dalam rahimnya. Itu Allah naskan, Allah firmankan, wahnan ala wahnin. Seorang wanita yang dalam keadaan hamil, gak ada elaknya kalau Bapak mau tahu. Semua derita. Wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah-tambah. Apalagi waktu perang Syahid. Maka Nabi bersabda yang artinya jika seorang wanita meninggal dunia karena melahirkan, maka diampuni dosanya, digolongkan mati syahid.
Laki-laki nggak ada ceritanya. Laki-laki hitan kena titanus mati syahid, nggak ada. Bodoh amat kata Nabi. Pak, karena hitan laki-laki cuma sekali doang, perempuan berapa ngelahirin? 5, 6. Mohon maaf Pak, hitan mah nggak dipotong, cuma dibeset sedikit. Ini perempuan bayangin, yang masuk benda cair, keluar benda padat. Bayangin bapak-bapak, masuk nggak nyampe 3 on, keluar 4,5 kilo ya Bu ya, pakai rambut lagi. Masya Allah. Tuh makanya pahalanya perempuan melahirkan luar biasa. Ikhlas Bu, diampuni dosanya, mudah-mudahan dilapangkan dalam kubur kita. Allah. Maka Bapak Ibu jangan pernah iri bapak-bapak kalau Nabi bersabda al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Demi anak yang kau cintai tersenyum bahagia, harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung sikapmu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Pak, tolong perhatiin. Ada salah satu sabda Nabi, satu tetes air susu yang diminum oleh anak, jika daging yang ada di dalam tubuh kita, kita kupas, kita sembelih daging kita, lalu kita jing itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Dirajang itu apa? Dicincang untuk mengembalikan satu tetes air susu yang kita minum, maka tidak terbalaskan kebaikan ibu kita kepada diri kita. Lu dengerin anak yang durhaka sama orang tua, lumpuh pulang dari sini kaki lo. Yang mengundang adanya bencana di bumi ini bukan pelacur. Kamu kira banyak longsor karena banyak pelacur? Enggak Pak, pelacur masuk surga di zaman Rasul, baca riwayatnya. Ada pelacur cuma ngasih minum anjing, dia masuk surga, diampuni oleh Allah. Nah, jangan salah-salah Bu, pelacur itu pahalanya banyaknya dan orang itu pahala. Astagfirullah. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini tadi intermezzo. Maksudnya Pak, bukan pelacur yang undang kita ini dapat bencana, bukan orang kaya yang sepelit yang sedikit sedekahnya, bukan. Tapi yang paling cepat undang murkanya Allah ini adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Ingat, ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Yang harus kita ingat itu. Maka jangan pernah ada mimpi ingin kaya kalau Anda durhaka sama orang tua. Enggak bakalan. Udah dinaskan oleh Rasulullah. Siapapun anak yang durhaka sama orang tua, hilang berkah miskinnya di akhir hayat. Enggak ada anak yang lawan sama orang tua bisa kaya tuh menantu. Oh, jangan bercenggawah. Apalagi mertua, ingat mertua itu doanya paling mustajabah. Ini perempuan dengerin. Jangan lo pisahkan suami lo sama orang tuanya karena lo ingin berhak memilikinya. Dosa besar Bapak Ibu. Karena istri ini siapa? Ibu itu siapa? Istri itu orang lain yang dipasangkan oleh Allah dan bisa kau jadikan kembali menjadi orang lain. Gimana istri dengerin? Tapi ibu itu siapa? Dengarkan bapak-bapak. Maka kalau pilih istri yang benar, limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, tekankan yang nomor 4. Kalau ente
perempuan. Ya, baju suami cukup 3 biji, dia 3 lemari, bener nggak Pak? Ibu, tahu gua juga perempuan, tapi kan gua nyari sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pak, tolong perhatikan, ibu itu siapa? Ibu itu adalah orang yang melahirkan kita dan yang berhak atas diri kita dunia sampai akhirat. Ada salah satu sahabat Nabi bertanya, dengarkan Bu, saya lama-lama ngajinya. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, anak laki-laki itu milik siapa? Ya Rasul, anak laki-laki itu milik siapa? Nabi menjawab, dunia akhirat anak laki-laki itu milik ibunya. Dengerin para istri, sadar lo itu gak punya apa-apa dari hak suami lo. Dia itu berhak dengan ibunya, bukan dengan kita. Kita ini sama suami cukup dimuliakan, cukup dimuliakan. Apa yang menjadi keperluan lo dicukupin, udah selesai tanggung jawabnya. Lo nggak boleh ngatur, jangan tempat emak lo, awas kalau tempat lo. Kalau nenen lagi ke emak lo, jangan nenen ke saya, jangan. Bu, kalau apa-apa emak lo, kalau apa-apa emak lo, sana keluarin lagi emak lo. Ada nggak perempuan model begitu? Ini korbannya pucat, dia mukanya di sini. Ibu tahu diri. Kita justru menjadi istri yang bisa menjembatani supaya suami kita jauh lebih baik dengan ibunya. Allahumma Pak, didik istrimu. Ingat, didik istrimu supaya menghargai, menghormati ibunya. Sampean mohon maaf Pak, melahirkan anak laki, anak perempuan ini beda jauh Pak. Saya sudah 3 kali melahirkan. Yang namanya anak laki perjuangannya Masya Allah, nyusunya Masya Allah. Perempuan 2 tahun bisa disapi, laki sampai tua nggak bisa disapi. Benar itu, benar. Coba pindah susuannya gitu ya Bu ya. Subhanallah. Kekuatan nyusunya beda. Ya Bu. Malam hari ini kalau kita ingin menjadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, dengarkan. Kalau malam hari ini rezeki kita pengen mendapatkan rezeki yang barokah, tidak kenal jumlah tapi rezeki barokah, dimakan, badan sehat, dikasih anak manfaat, Allahumma selamat dunia akhirat, Allahumma rezeki berkah kita dapat. Ayo kita birrul walidain, jangan akul walidain. Ingat, ada 2 dosa yang Allah tidak mau mengampuninya. Padahal Allah berfirman, luasnya ampunanku bagaikan langit dan bumi. Luasnya ampunan Allah bagaikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, segeralah kalian meminta ampunan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena luasnya ampunan Allah beberapa langit dan beberapa bumi. Tapi Allah tidak akan mengampuni 2 dosa ini. Yang pertama tusyriku billah, yang kedua birrul walidain. Anak yang durhaka kepada orang tua dan kita yang syirik kepada Allah. Nggak boleh kita syirik kepada Allah. Semua bismillah, akhir hamdalah, berserah diri hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin corona bukan menyebabkan kita mati, bukan. Kalau memang belum waktunya, rizquhu ajaluhu amaluhu wa syakir syahidun, udah digariskan oleh Allah. Walaupun ada COVID, ada corona, kalau memang belum waktunya, enggak mati juga. Allahumma, enggak usah takut tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kalian berduka cita, terlalu sugesti. Nanti ingat Bapak Ibu, 3 hari kalbu hati ini tidak diselami oleh ilmu agama, tidak diselami dengan keimanan dan ketakwaan, maka hati ini akan layu, bahkan bisa mati. Sekarang ini yang kita khawatirkan, suara pengajian dilarang, tapi organan tidak pernah dilarang. Betul enggak? Izin pengajian dipersulit. Gimana kita nggak kena penyakit? Penyakit ini Bapak Ibu, ingat lagu Indonesia Raya,
keluarga akan baik. Jiwa kita baik, aman desa ini, motor depan rumah nggak akan balik. Karena apa? Iman yang mengarahkan itu takut kepada Allah Subhanahu. Yang punya motor tidak lihat, tapi Allah Maha mengetahui. Urusannya bukan dengan tuan rumah, tapi yang punya daripada langit dan bumi. Siapa itu? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yang menggenggam bumi ini siapa? Di mana kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara kematian sekian banyak Bapak Ibu, tapi kita minta kepada Allah, jauhilah sifat durhaka kepada orang tua. Ingat, nggak akan ada kehidupan sampai detik ini tanpa adanya pengorbanan dan perjuangan kedua orang tua kita. Ya Bu ya. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami yang hadir malam hari ini. Allahumma ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma, karena beliau yang mengasihi kami di waktu kecil. Allahumma, jangan Bapak gini, kalau memang nggak mati, walaupun nggak diapa-apa, walaupun diapain orang tua nggak mati, kata siapa? Akal kita pakai 2 hari 2 malam, bayi ditinggal, nggak usah dikasih makan, nggak usah dimandiin, bodoh amat, mati apa hidup? Nggak usah sombong lo, mati. Jangan Anda berpikir mati hidup di tangan manusia, kata siapa? Di tangan Allah, kata siapa? Kalau Anda terlalu percaya seperti itu Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, ini lampu bisa nyala, kita ngaji hikam malam hari ini. Nggak cukup Bapak cuma beli bokannya doang, nggak cukup. Perlu ada kabelnya, ada fittingnya, ada colokannya di sana, betul nggak? Benar Bapak, nggak boleh pindah keyakinan kecuali kepada Allah. Tapi jangan juga ente durhaka kepada kedua orang tua. Saya hidup ini karena Allah, bukan karena Bapak Ibu saya. Masya Allah, istighfar Bapak Ibu, istighfar. Boleh seperti itu. Bapak jatuh dari motor, luka kaki, nggak usah kepedean kalau Bapak memang percayanya begitu. Minta aja Allah datang bawa betadin, datang nggak? Jawab, yang durhaka orang tua jawab. Hah? Ente kena cangkul mau patah kaki lo, nggak usah pergi ke bedan. Lo kan mintanya sama Allah, Allah datang jahit kakiku, datang nggak bawa jarum? Nggak boleh ente kayak gitu. Ini nyawa ini karena banyak yang harus terlibat di dalamnya. Lo hidup sampai segitu, jangan lo sombong. Saya ini mandiri, dari orang tua saya nggak punya apa-apa, saya sekarang bisa begini-begini. Ini bukan karena orang tua, Masya Allah, hilang rezeki ada sekedar. Karena Allah nggak pernah ridho. Sehebat apapun anak beribadah kepada Allah, kalau membuat air mata orang tuanya menetes, lihat Bapak Ibu, karena kesedihan, karena durhaka kita sebagai anak, 1000 kali dalam sehari ente katakan Al-Quran, 10 kali dalam 1 bulan ente datang ke tanah suci untuk umroh. Mohon maaf Pak, yang demikian itu bukan membuka jalannya pintu surganya Allah. Selama Anda menyakiti orang tua Anda, apa kata Nabi, surga haram untuk kalian. Yang hari ini hadir nggak sadar dengan orang tuanya, walaupun tiap hari ente ngatamin Quran, tapi ibu ente telepon nggak pernah ente jawab, ente angkat dengan baik. Cuman telepon, nak sini bapak sakit. Nggak minta nak sini bawain roti, bapak lu sakit, enggak. Karena bagi orang tua Bapak Ibu tolong diperhatikan, sebesar kelapa orang tua memberi anak tidak pernah bercerita, tapi sebesar nasi anak memberi kepada orang tua semua orang ngerti. Betul nggak? Betul nggak? Ini kasih sayang orang tua kita. Di dunia ini tidak ada orang tua yang salah. Tolong dengarkan. Sekalipun ibumu seorang pelacur, apa kata Nabi? Wajib yang namanya anak menghormati ibunya, walaupun ibu kita seorang pelacur, walaupun bapak kita seorang perampok, tapi sebagai seorang anak wajib hukum
berikutnya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan ente punya prinsip yang nggak benar. Baik sama orang tua, kalau orang tua kita baik, orang tua kita kayak assalamualaikum. Seolah-olah kesalahan itu ada di orang tua, Pak. Kalau orang tua kita salah, nggak nyampe kita sampai hari ini. Bayi belajar jalan, masuk jalan itu kelindes mobil segitu gedenya, mati nggak? Ini Pak dibela-belain, pintu diteralis sama mak kita. Kenapa? Biar anaknya aman di dalam sana. Kalau punya anak Pak lagi belajar jalan, seorang ibu nggak berani naruh air panas sembarangan. Kenapa? Berpikir jangan-jangan nanti digandolin sama anak saya, tumpah kepada anak saya. Betul nggak Bu? Alangkah berhati-hatinya. Dan dibangunkan setiap malam, Masya Allah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ingat, bukan bapaknya 1, ibunya 3, lu dalilnya salah. Sekarang gini aja lah, terang lu berapa jumlahnya? 1 kan? Kalau mau dibagi 3 dipotong, siap nggak? Jawab, Pak. Salah tertawa. Pak. Jadi kadang belum mampu udah bergaya, ya Bu? Ya Bu? Yang ada aja belum bahagia, nambah sengsara. Naudzubillah min. Kecuali yang ada sudah bahagia, menerapkan adil, udah bisa, monggo silakan. Itu berita Allah dalam Al-Quran. Yang laki beriman, yang perempuan diajak jalan Allah, bagus. Pak, tolong perhatikan. Kalau mau nikah, tolong nih laki-laki dengerin. Ini kadang-kadang salah dalilnya Bu, berarti bapaknya 1, ibunya 3, katanya bukan. Derajatnya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu mengandung, melahirkan, membesarkan, mengasuh, menyusui laki-laki. Mengapa? Tok. Pak, makanya Nabi bertanya, man abaro? Man siapakah? Abaro, orang yang harus kita muliakan ya Rasulullah. Siapakah orang yang harus kita muliakan ya Rasul? Ummuka, ibumu, Sumaman. Lalu kemudian siapa ya Rasul? Abauka, bapak kalian. Sekali dong, udah ditambahin dengan Abu Muhammad titik. Pak, maka jangan sepelekan ibu kalau udah nikah nih maksudnya ini. Maksudnya saya kalau bapak udah nikah jangan sepelekan ibu. Jangan mendahulukan kepentingan istri lalu melupakan kepentingan ya Pak ya. Dari tempat sendiri, monggo. Dari tempat sendiri. Tuan rumah tidak menyiapkan tempat, ayo tempat sendiri cari yang ada. Ibu, jadi tolong perhatikan. Kalau pengen hidup bahagia, sukses dunia, selamat akhirat, muliakan kedua orang tua kita. Siap? Orang tua dari suami, orang tua dari diri kita, ya Bu. Belajar yang lalu biar berlalu, yang sekarang mudah-mudahan Allah berikan petunjuk yang baik. Allahumma. Karena ingat kematian tidak pernah tahu kapan terjadi. Mudah-mudahan kalau besok pagi kita mati, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Masalah kita akan ke surga dan neraka itu haknya Allah Subhanahu. Kita sholat bukan minta surga, kita ngaji bukan untuk minta surga, kita puasa bukan untuk minta surga, tidak. Karena itu perintah dari Allah kita jalankan. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan, dicatat oleh Allah sebagai catatan amal yang baik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allahumma. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu? Surga yang di bawahnya mengalir air yang mengalir. Allahumma. Jadi itu imanakum, perbagusilah iman kalian. Bagaimana memperbagusi iman kalian? La ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. Memperbaiki iman dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iman adalah perkara yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, yang diterapkan dalam perbuatan. Itu iman, Pak. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Tuh. Yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Orang itu kalau udah punya iman, Pak, hujan seperti ini dijadikan rahmat. Karena tanpa ada hujan, nggak ada kehidupan. Tanaman apa yang bisa hidup tanpa air? Nggak ada. Ikan apa yang hidup tanpa air? Nggak ada. Punya lo juga kalau hidup kan juga ada airnya. Baru paham kan lo adanya air? Ini bukan musibah, ini bukan masalah. Justru pengajian kok turun hujan, turunnya barokah. Allahumma. Karena satu wujud doanya Pak Syaikhon Effendi diijabah oleh Allah. Karena di antara tanda-tanda doa diijabah itu adalah berdoa tatkala turunnya air hujan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma amin. Bapak Ibu, mudah-mudahan ananda tercinta yakni almarhum Khalid Firman Satria bin Syaikhon Effendi yang beberapa hari lalu telah kembali kepada Allah. Satu wujud kecintaan Allah, putra tercinta beliau nomor 2, tidak diperbolehkan oleh Allah berlama-lama di dunia. Karena dunia sekarang ini Masya Allah panasnya bukan karena matahari, tapi karena dosa-dosa manusia. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Bahkan iman tak dapat dijual beli. Jadi iman itu nggak bisa, Pak. Lo nggak usah ngaji, nak. Ini bapak lo dulu ngaji. Ntar gua mati tak kasih ke lo, ilmu saya nggak bisa. Nggak bisa. Pak, bapak jangan percaya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sekarang udah nggak modern. Karena belum nyampe jatuh udah dipetik. Bapak jangan berprasangka gini sama Allah. Anak saya Pak Murkiti jadi ustaz, orang bapaknya ada bajingan. Justru itu Pak, anaknya ustaz jadi ustaz biasa. Tapi kalau bapaknya bajingan, anaknya bisa jadi ustaz, ini baru luar biasa. Begitu. Anak ustaz di pondok pesantren, alapa udah banyak, temennya di sono banyak. Tapi kalau bapaknya bajingan, ketemu emaknya waktu nonton jalanan, Pak, bahkan hamil duluan. Tapi bapaknya sering ikut ngaji, ikut dengerin ngaji. Peso itu tajam bukan karena diasah, karena sering dipakai. Walaupun saya bodoh, ada undangan ngaji saya datang. Saya bukan untuk pintar, ini saya bukan. Saya minta ya Allah keturunan saya jangan dijadikan kayak seperti saya. Saya dulu nama Ustaz ya Allah sambil doa mudah-mudahan anak saya yang perempuan harus saya jadi pada Allahumma. Yakin Pak, nggak harus Pak kacang itu ikut lanjaran, nggak harus. Bapak namanya nggak usah yang pakai lanjaran, kacang tanah aja. Ya Pak ya, kacang hijau jangan kacang panjang. Disiasati. Bapak jangan bilang yang namanya pisang sang raja, buahnya raja, belum tentu sekarang banyak disetek. Ya Pak, yakin aja kalau kita urusan asap mah Masya Allah. Ibu dukun bayi, bapak petani utun, sekarang anaknya kerjaannya megang mic, alhamdulillah. Kalau bapak mau tahu rahasianya cuma satu, bapak ibu saya paling dulu nama Kiai. Terus dalam hati bapak ibu saya cuma doa, ya Allah mudah-mudahan satu saat nanti dari ketujuh anakku akan bisa menjadi ulama. Allahumma. Cuma gitu doang doanya. Sambil kalau Kiai pulang punya pisang kasih, Pak Syaikhon punya apa nanti kasih, gitu ya. Insya Allah
kiai Allahumma. Kalau kiai banyak kiai maksud saya ya. Ulama, ustaz, insyaallah Bapak Ibu, kecintaan kita ini bukan hanya di dunia, Siapa yang berteman dengan pedagang minyak wangi, maka akan kena wanginya. Tapi siapa yang berteman dengan pedagang ikan asin, maka akan kena amisnya. Betul gak? Betul gak? Betul. Bapak Ibu cinta sama kiai, cinta ustaz, cinta ngaji, insya Allah anaknya, keturunannya akan menjadi ustaz, menjadi kiai. Allahumma amin. Bapak Ibu jangan bangga lo punya anak cantik tapi tidak berakhlak, karena kecantikan tanpa akhlak akan menjadi hinaan. Tapi walaupun putri kita, putra kita enggak cantik, enggak tampan, tapi akhlaknya mulia, mati akan apa? Kalau kau gajah meninggalkan gading, kalau kau harimau meninggalkan belang, kalau kau manusia akan meninggalkan dia kita minta Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi tebalkan iman, apalagi kita hidup pada zaman yang sudah luar biasa, tantangan teknologi yang semakin canggih. Kita hidup di zaman modern, di zaman edan kata orang sekarang. Kalau nggak ikut edan nggak kebagian. Itu salah paham, salah paham kau. Melandasi dengan keimanan Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana melandasi iman supaya iman kita baik? Tetap peganglah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain, tiada Tuhan selain. Innani anara la ilaha illa ana wa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Wa'budni, sembahlah olehmu aku dengan apa? Aqimi shalah, dengan dirikan sholat. Kita enggak boleh Pak cuma modal gaji doang, enggak boleh. Kalau kita yakin dengan Allah, enggak boleh cuma punya rumah dekat masjid, enggak boleh. Kalau kita iman dengan Allah, yakin dengan Allah, maka ada panggilan hayya 'alas shalah. Ingat 3 kali aziza di sini nyampaikan kematian. Allah panggil dengan 3 panggilan. 1 panggilan sholat, utamakan Bapak Ibu. Yang kedua panggilan haji dan umroh. Yang ketiga panggilan mati. Ini pasti yang gak bisa diwakili. Karena Nabi bersabda, siapapun kita pasti akan mati. Sebelum mati tua, sebelum tua sakit. Tuh, sekarang Bapak udah tumbuh uban, itu tanda sudah mau masuk kuburan. Mata sudah labun, ramur, berarti sudah dekat alam kubur. Malam tidur sudah beda Pak, udah beda. Dulu aku muda tidur jam 8, bangun jam 8 pagi. Sekarang coba Bapak bayangin tubuh kita. Tidur jam 12, setengah 2 udah bangun lagi. Sampai pagi susahnya tidur kita atur. Itu Allah punya tujuan. Lo umur udah tua, dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Jam 2 malam dibangunkan RT, udah nggak bisa tidur lagi. Udah sering bangun kencing, badan udah nggak enak lagi, asam urat udah kena, kolesterol udah dapet, jantung udah sering deg-degan. Udah 1 tanda kita udah nggak boleh nikmat lagi di dunia. Sebentar lagi kita akan pindah dari alam ruh menuju alam rahim, dari rahim ke alam dunia, dari dunia ke alam barzakh. Nggak tahu lagi kapan Pak, entah besok pagi, kita nggak ngerti. Tadi Pak, wallahi saya ngomong, tadi itu saya nanam serai di kuburan. Kebetulan memang rumah saya ini pas depan itu kuburan, saya asisten saya. Gak ada jarak sama kuburan, gak ada. Jadi buka pintu udah kuburan, situ udah kuburan. Saya nanam serai di pinggir kuburan. Tahu nggak? Ini yang Allah kasih tahu ke Aziza. Ulat cacing kalau Bapak bilang. Masya Allah, baru hari ini mata saya diperlihatkan oleh Allah. Ternyata cacing kuburan beda. Panjangnya bersegini. Dan saya temukan tadi gedenya segini. Mbak, ternyata
hancur lebur tulangnya, dimakan sama cacing dan belatung tanah. Ternyata cacing kuburan, Pak, nggak seperti cacing yang ada di comberan tadi. Maka saya baru lihat. Begitu saya gali tanah, nggak dalam, nggak mungkin karena sekarang lagi musim hujan, cacing pada naik. Saya gali panjangnya segini cacing itu. Tadi bukan saya foto, saya bawa ke sini ya. Biar ente yang nggak sholat takut sama cacingnya kuburan. Wah, Masya Allah, bayangin. Segini panjangnya cacing itu. Kalau nggak besok rumah saya kita nyari cacing kuburan ya. Ya Pak. Ente yang nggak sholat nanti kalau nggak diajar. Kapan-kapan saya tunda lagi. Sebelum diundang saya cari cacingnya ya. Jadi cacing itu gedenya segini Bapak Ibu. Masya Allah. Karena yang dimakan tubuh kita, yang dikonsumsi oleh cacing kuburan itu tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak nyadar sekarang ini, kita hanya ingat kita punya Allah, tapi sholat kagak, nggak boleh. Wa'budni kata Allah, dan sembahlah olehmu aku. Ente punya prinsip. Waktu azan tuh gua bangun kok. Gua udah niat kok usolli fardhu subahi raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat itu bukan niat Pak, sholat itu takbiratul ikram diakhiri dengan salam. Niat itu mah gampang. Niatnya sholat itu waktu takbiratul ikram Pak, bukan diusolli, bukan. Yang namanya sholat itu di takbiratul ikram, bukan diusolli, bukan. Tolong dipahami. Jadi kalau Bapak cuma saya niat sholat subuh 2 rakaat tidur lagi, itu bukan sholat. Ini pemahaman sesat. Pernah ada pemahaman seperti itu. Itu sesat. Di sholat itu ada takbiratul ikram, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat awal, tahiyat akhir, lalu salam, ada bacaan tersendiri di dalamnya. Silakan ya Allah, baik-baik ini silakan ya pakai kabirau, silakan. Yang penting tujuannya hanya satu, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyembah Allah itu nggak boleh. Saya percaya dengan adanya Allah. Walaupun saya nggak sholat tahajud, malam itu saya bangun kencing. Bu, jangan kalau lagi tidak ingin sholat, Pak, istiqomahkan. Kalau dibangunkan Allah di malam hari itu berdoa. Ini rojak Pak, rojak. Banyakin baca sajidul istighfar, banyakin baca tasbih, banyakin baca sholawat. Kita kasih tahu yang sholawat Bu. Ro'a itu saya melihat kata Nabi, Lailatul Mi'raj, di malam saya dimi'rajkan oleh Allah nahron pada sebuah sungai. Ingat Pak, di hari kiamat nanti nggak ada air turun hujan di Salobinom, nggak ada. Air keringat setinggi leher kita semua. Air keringat itu yang kita minum. Ingatkan Bapak Ibu, di akhirat itu orang semua kehausan. Maka di situ dipamerkan air oleh Allah. Ro'a itu saya melihat Lailatul Mi'raj kata Nabi, di malam saya dimi'rajkan oleh Allah nahron pada sebuah sungai, ma'uhu ahla minal asal, yang airnya lebih manis daripada madu, wa adyabu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik, dan lebih dingin daripada es. Fakultu, maka saya bertanya kata Rasul, kepada siapa Nabi bertanya? Li Jibril, kepada malaikat Jibril. Liman, untuk siapa wahai Jibril? Hada, itu sungai. Hada nahron, untuk sungai, untuk siapakah sungai yang airnya manis, dingin dan wangi wahai malaikat Jibril? Faqala, maka menjawab siapa Jibril? Liman, untuk umatmu ya Rasulullah. Sholat, yang mau bersolawat kepada engkau. Sholat alaiya, yang mau bersolawat kepada engkau ya Rasul. Fi rojabi, ing dalam sasi rojab, yang mau bersolawat kepada engkau wahai Muhammad, yakni tatkala datangnya bulan Rajab. Bapak tolong didengar. Ada 5 malam yang apabila digunakan berdoa nih, dengarin, nanti Pak pulang. Kalau nggak temen, nggak sekali, nggak kasih tahu ini. Biar besok mudah lagi. Bu, ada 5 malam yang apabila digunakan malam ini berdoa, kabul doanya.
Gak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Satu, malam datangnya bulan Rajab. Tuh kemarin tuh tanggal 1 Rajab nyambut enggak? Sekarang ini HP WA itu luar biasa Pak. Android itu Masya Allah, kalau digunakan dengan baik semua mengingatkan sambut Rajab, sambut Rajab. Selamat datang ahlan wa sahlan bi hudurikum syahrul Rajab, syahrul ampunan, syahrul yang luar biasa, syahrul mubarak. Bapak Ibu yang Allah muliakan oleh Allah. Itu kalau punya Android semua mengucapkan selamat datang Rajab. Apa keutamaan Rajab di situ disampaikan semua. Makanya kalau punya HP jangan tempo, maju dikit. Pak, gunakan tapi dengan baik, ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Jangan digunakan selingkuh. Udah selingkuhnya udah mau mati. Ya Bu. Ya Bu. Udah, nggak usah pakai FB-FB-an, nggak usah. Dunia maya bikin penyakit. Rumah tangga bahagia akhirnya hancur karena FB, betul nggak? Rumah tangga hancur gara-gara Facebook. Saya laknat Facebook kalau bikin rumah tangga hancur. Pak, nggak usah pakai Facebook, nggak usah lah. Pakai yang aman-aman aja. Bohong. Wajah udah kayak Michael Jackson, nggak taunya Allah, Paino. Bohong. Ya Pak ya. Ini kisah nyata Pak Yai. Teman saya orang kaya minta ampun, punya semil di organ 5. Ditipu sama perempuan di FB. Sampai bener jaya ketemu di warung bakso, langsung diludahin. Ngakunya Mariam Belina nyampe situ Tukinem. Na'udzubillah nih. Jadi Bapak Ibu yang Allah dimuliakan oleh Allah, dengarkan. Ternyata bulan Rajab ini Masya Allah, bulan yang Masya Allah luar biasa. Banyakin baca sholawat, banyakin baca istighfar. Nanti Jumat terakhir yang ikut sholat Jumat, ingat Jumat terakhir di bulan Rajab, waktu sang khotib menyampaikan khutbah, Bapak baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Yang di rumah juga baca 3 kali. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Insya Allah tangan lo ini gak akan sepi dari uang barokah. Lagi semangat dan punya utang. Yes. Besok amalin. Sampai nanya lagi Jumat terakhir kapan, nanya dia. Pengen lunas utangnya dia. Kan orang sekarang Pak Yai kalau dikasih amalan suka ribet nanya. Manfaatnya apa ngamalin itu? Ini manfaatnya. Siapa yang membaca bacaan Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, tatkala khotib menyampaikan khutbah terakhir di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, maka kata Nabi, tangan orang itu tidak akan sepi dari uang dan berkah. Nggak usah amin, lu baca aja besok. Ya, gitu. Alhamdulillah udah gua praktekin Pak, walaupun corona praktekin aja nggak taunya Pak dia. Waalaikumsalam. Besok malam kosong nggak kosong Pak? Alhamdulillah. Ada berkah rezeki, ya Bu ya. Kemarin juga gitu, tanggal 7 Sukadadi batalin. Tanggal katanya sama polsek nggak boleh pengajian. Orang sini yang hebat, luas sini yang hebat, tepuk tangan bapak. Luas sono-sono kacangan. Pengajian nggak berani, lurahnya nggak berani, karena polseknya datang. Katanya ya Allah ya Karim, ini lurah sini luar biasa, Bu Lurah berkah. Nggak usah takut, nggak usah Pak Ibu. Hidup kita ini udah diurus sama Allah, cuma kita wajib ikhtiar ya Pak ya. Beras saja kita lihat saja nggak akan mateng kalau kita nggak dimasak, betul nggak? Berarti juga begitu dengan hidup kita, pengen baik berusaha menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu, malam pertama menyambut datangnya bulan Rajab itu doa mustajab. Yang kedua nih tadi, malam nisfu Sya'ban. Pak, malam tanggal 15-nya bulan depan. Ingat tuh. Terus yang ketiga malam Jumat. Tuh, 1 minggu sekali didatengin oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau doanya kabul malam Jumat, usahakan banyakin baca sholawat. Paginya banyakin sedekah, banyakin zikir, malamnya
saya berdoa, kabul Pak, coba apa yang Bapak minta sampaikan ke Allah di malam Jumat. Jangan samakan malam-malam lain. Malam Jumat kita makan, muliakan malam Jumat. Biasanya Bapak Ibu begadang malam Jumat kemana? Keluyuran ke teman. Malam Jumat antar di rumah. Ngapain? Minta ridhonya Allah, banyakin baca sholawat, minta ampunan Allah. Insya Allah kalau dosa kita udah diampuni, gak usah minta apa yang kita mau dikasih. Allahumma yakin Bapak Ibu. Dan ingat, Allah itu tergantung oleh prasangka hambaku. Allah itu sudah berfirman, aku itu tergantung pada prasangka hambaku. Ente punya otak itu isinya apa? Sama Allah. Dah, asal ini saya ngaji malam ini. Karena nggak begituin lo tetap goblok. Kesel saya bu. Bodoh besok nggak undang juga nggak apa-apa. Pak, jadi otak kita ini ada isi apa sama Allah? Kalau selalu baik, ya Allah, alhamdulillah, walaupun saya nggak punya duit, buktinya saya sehat, nggak ada penyakit, ya Allah bersyukur. Untuk apa gunanya duit? Kalau mata kita sakit, Pak, ya Allah nggak ada guna, Pak, nggak ada guna. Bapak punya duit 10 karung, tapi mata tiba-tiba buta. Ayo, untuk apa? Beliin TV bisa nonton nggak? 80 in bisa nonton nggak? Jawab. Buset kita koordinasi. Pak, ayo, Bapak punya duit 10 karung, tapi mencret terus. Ayo, makan bakso mencret, susah nggak? Bodoh amat, cuma punya uang 10.000, makan sambal sama daun singkong, aman, Allahumma. Istri diatur, aman, Allahumma. Anak diatur, enak, aman, Allahumma. Udah bersyukur, prasangka kita sama Allah baik-baik aja. Ya Allah, seperti turun hujan malam hari ini. Yakin ya Allah, siapapun kami ada rezeki. Kalau pas sekarang ini kami ada, kau surutkan rezeki kami, tapi kami tetap bersyukur. Nikmat yang paling hebat adalah nikmat sehat, Pak. Nikmat sehat, syukuri Bapak Ibu. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Malam hari ini kalau Bapak mau tengok rumah sakit Pak sampai penuh kamarnya. Alhamdulillah kita masih tidur di kamar kita sendiri. Walaupun bantal kita penuh dengan lukisan pulau-pulau Kalimantan yang kita keluarkan dari iler-iler kita. Ya Bu, bersyukur ya Allah diberi tidur di kamar sendiri. Allahumma amin. Nikmat sehat gunakan dengan baik. Bapak Ibu, malam yang keempat, dengarkan bentar lagi, yakni malam Idul Fitri, waktu takbir. Malam takbir Idul Fitri itu mustajabah Pak, doa ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan ya Allah, rizkiku semakin berkah, anakku soleh-soleh, kalimatkan dulu sakinah, barokah sejarah Makkah Madinah. Allahumma. Terus minta waktu malam Idul Fitri, jangan disamakan. Ibu-ibu juga begitu, jangan sibuk rendang, sibuk segala macam, jangan. Malam Idul Fitri gunakan duduk sebaik mungkin. Makanan yang kita siapkan dari lebaran kita sendiri yang makan, tetangga udah gak mau karena punya sendiri, betul gak? Kita sibuk sholat id sampai lemes, ngapain? Kecapean duduk rendang. Allah. Bu, tarawih nggak berangkat, ngapain? Bikin nastar, padahal anak kecil semua makan aja nggak doyan, betul nggak? Ngapain repot-repot? Beli aja coklatos setiap anak 1 5 kotak, pasti mau. Betul nggak Bu? Dirubah, jangan jahiliyah dulu. Belum bikin nastar, belum bikin lebih, belum bikin apa? Nggak ada yang mau, nggak lebaran mulut-mulut lo sendiri yang makan. Itu tandanya orang pelit, udah bikin sendiri, dimakan sendiri, tandanya orang pelit. Coba Ibu siapin kue-kue yang enak. Next Star beli 10 dus, taruh depan rumah, habis 1 jam. Ini baru orang cerdas, udah ngerti Pak kacang bawang. Anak kecil nggak doyan lebaran, sampai tangan bengkak mencetin kacang. Ya Allah, tolong lawan kami dah. Ya Pak ya. Ya Allah, udah tahu anak kecil kacang telur nggak doyan Bu. Ibu, lu masih nekat beli kacang sampai nggak sholat tarawih.
Baskam. Bu, ya Allah, malam Idul Fitri yang terakhir, malam Idul Adha tingkatkan iman. Bu, udah dengar Idul Adha, banyakin doa, banyakin minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sudah malam, Bapak Ibu, Insya Allah lain waktu kita sambung kembali. Sekali lagi kita takziah malam hari ini di kediaman beliau Bapak Saiful Effendi, yakni telah meninggalnya putra tercinta beliau almarhum Khalid Firman Satria, putra kedua beliau di usia yang masih belia. Sekali lagi Bapak Ibu, itu satu pertanda baik dari Allah. Kalau toh beliau diberi umur panjang, mungkin ada hal sesuatu yang lebih dari itu. Tapi sekarang sudah kembali kepada Allah, bicarakan baiknya, doakan yang baik. Mudah-mudahan ananda di sana dimuliakan oleh Allah, kuburnya menjadi taman surga. Allahumma. Itu kematian Pak yang nggak kenal usia, apalagi kita yang sudah tua. Lihat uban Pak, ini SMS. Apalagi kumis Pak, maka nggak ada bulu ketiak putih Pak, nggak dicontohin, apalagi bulu yang selain ketiak nggak putih nggak Pak, yang udah kelihatan rambut, kumis, jenggot, ya kan, alis kadang besar, itu biar kita ngaca nih udah putihnya, area atas ini yang putih, sebentar lagi putih ini akan menyelimuti tubuh kita, apa, kain kah, apa, itu. Kalau kita sekarang ini nggak sadar, sholat masih mau sembrono, Quran masih diabaikan, sedekah masih pelit-pelitan, zikir kepada Allah masih banyak dilupakan. Hati-hati, lo mau bawa apa? Istri lo pulang, Pak, nggak mau nungguin terus kuburan lo, nggak mau, nggak ada guna lagi. Bayangin, Bapak Ibu tolong, di zamannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tatkala Rasulullah mengutus wahai Abu Bakar dan Umar datanglah ke rumah fulan itu karena hari ini dia meninggal. Sholati jenazahnya, iya ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Begitu disolati oleh Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Ternyata jenazah ini bergerak, Bapak Ibu yang sahabat muliakan oleh Allah. Tatkala jenazah itu bergerak, dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ternyata ular yang melilit tubuhnya, sehingga ular itu akan dibunuh, tapi ular ini berkata mengangkat kepalanya. Wahai sahabat Rasul, saya seperti ini diperintahkan oleh Allah karena orang ini pendosa ya Rasulullah. Wahai sahabat Rasul, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa salahnya bulan ini sehingga masih disolati saja udah didatangi ular sekian besarnya, dan ular ini bisa berkata, apa kata ular? Ini manusia tatkala mendengar panggilan Allah sholat nggak pernah datang. Tunggu kepengen Pak, itu udah dikasih pertanda. Dan ingat Bapak Ibu, tatkala lo nggak mau sujud, tanah ini nggak mau terima lo. Kalau Bapak mau tahu, tatkala diangkat jenazah, ditaruh di atas tanah berkata, nggak punya malu kamu. Tatkala kamu di dunia kamu tidak pernah menciumku menyebut nama Tuhanku, Rohku, sekarang kamu akan masuk di dalam perutku. Lo nggak punya malu? Akan aku hancurkan tulang-tulangmu. Mencium aku itu maksudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nih hidung nyium tanah Pak, yang kita cium tanah Bapak Ibu. Tanah ini tatkala lo belum dimasukkan, lo sudah dijude sama tanah, nggak malu kamu. Tatkala kamu di dunia kamu nggak pernah menciumku dengan menyebut nama Rabbku Tuhanku. Sekarang kamu datang kepada aku minta tempat denganku, maka akan aku hancurkan tulang-tulangmu. Nanti sampai rumah praktek, buka pintu, cepet tangan lo begitu. Kalau enak, tantang terus Allah, nggak usah sholat. Tapi kalau lo sakit menjerit, istighfar, besok sholat subuh berjamaah. Janji, hanya Bu, mulutnya nggak jelas. Saya bilang janji, hanya kita belum. Pak, aduh kalau acara sholat mah nggak selesai ada subuh Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah dengan adanya sholat, jadi itu iman aku akan perbaiki iman kita jika kita perbanyak zikir kepada Allah. Akhiri sholat zikri. Ayo dirikan sholat maka engkau ingat kepadaku ya Pak ya. Jangan cuma semangat takziah tapi tidak diambil hikmah. Ingat Bapak Ibu, sehebat apapun kita mati kita disolatin.
Selagi kita sholat masih di belakang imam, masih ikut gerakan imam sebelum kita ada di depan. Pak, ayo sholat sendiri dengan baik, perbagusi iman kita dengan berbanyak sedekah, kuatkan iman. Siapapun Bapak Ibu, yakinlah kalau ibu bapak nggak pernah syirik kepada Allah, nggak pernah durhaka dengan orang tua, walaupun Anda perampok, penjudi segala macam, yakinlah ampunan Allah itu sangatlah luas. Walaupun Anda awalnya pemakai narkoba, peminum khamr luar biasa, tapi yakinlah Pak, yang masih surga neraka bukan kami para ustadz, bukan kami para kiai, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 tahun Anda berbuat dosa, 1 hari Anda bertobat, insya Allah ampunan Allah akan berikan. Allahumma, apalagi ini bulan Rajab, kesempatan kita takarub kepada Allah, istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ulangi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah kasihi kita, Allah muliakan kita, Allah cukupkan urusan kita. Allahumma, siapkan diri kita menyambut kematian, karena mati itu adalah tujuan, bukan pilihan, tapi tujuan Bapak Ibu setelah alam barzah ini, setelah alam dunia ini alam barzah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-mukarram al-kiram, kepada para alim, para ulama, para kiai, bapak-bapak kiai yang hadir, para ustaz, para ustazah, para asyadid wal asyahidah, Bapak Haji, Ibu Hajah yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu. Sekali lagi tidak saya mengurangi rasa hormat, saya hormati, saya takdimi, saya muliakan, saya hormati berkhusus kakanda saya, kakak saya, orang tua saya, saudara saya, beliau Bapak Sayyidon Effendi Sohibul Muslim pada kesempatan malam hari ini. Tapi luar biasa, saya melihat beliau istri dan suami, saya sempat bertanya, putra kandungnya? Iya. Tapi ada senyum dalam wajah beliau, karena beliau menyerahkan hidup matinya, jangankan anaknya, dirinya saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mungkin ini yang terbaik dari Allah. Saya sempat minta sama Allah, Pak, saya punya anak kelainan yang nomor 3 kena penyakit meningitis. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jika anakku yang ketiga nanti menyusahkan ayahnya dan kakaknya, maka ambillah dia sebelum kau ambil aku. Jadi saya lebih menginginkan anak saya ini diambil oleh Allah dalam pangkuan saya setelah itu saya. Karena apa? Mungkin kita akan lebih lega. Karena orang tua yang meninggal dengan meninggalkan anak yang mungkin ada sedikit masalah, akan justru berpikir yang tidak. Anakku nanti kakaknya, adiknya bisa jaga enggak ya? Tapi saya kembalikan kepada Allah, jika ayahnya dan kakaknya nanti bisa memuliakan anakku yang ketiga ini, maka berikan umur yang bermanfaat untuknya ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Sampai sekarang umurnya 13 tahun, belum bisa ngomong sama sekali. Nah kalau dicium aromanya masih aroma bayi. Karena apa-apa, ini adalah sumbernya dosa. Maka bapak yang banyak dosa pasti bau mulutnya luar biasa. Ya, nah, halo, mudah menghilangkan bau mulut, banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin baca Al-Quran. Bapak ya, yang saya hormati, sekali lagi Bapak Sayyidon Effendi beserta istri tercinta, mudah-mudahan sekali lagi yang kembali ikhlaskan ya Allah, itulah kuncinya nanti. Mudah-mudahan Anda menjadi jalan masuk surga bagi kedua orang tuanya. Allahumma amin. Yang selanjutnya saya hormati para hadirin muslimin muslimat tamu undangan, mudah-mudahan Mbak bosan orang-orang sini selalu dihadirkan Ustaz Azizah ya Bu ya. Mudah-mudahan nambah iman ya Bu, nambah saudara ya Bu. Nanti lebaran main ke rumah saya ya, insya Allah dapat coklatos, nggak dapat buah lebih karena saya nggak bisa bikin ya Bu ya. Kalau Ibu mau ke rumah saya, bawa aja buah lebihnya ya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sekali lagi doakan Ananda, yakin Bapak Ibu Ananda di sana sudah dimuliakan oleh Allah. Doakan Ananda Khalid Firman Satria menjadi penghuni surganya Allah, alam barzahnya menjadi taman surga. Allahumma, tinggal menunggu
kita kapan giliran kita. Nggak lama. Bagi orang yang beriman menunggu hari kiamat ini nggak lama. Tapi bagi orang yang tidak beriman, Masya Allah, menanti siksa yang luar biasa. Bapak Ibu, maka kuburan itu adalah akhirat kita yang pertama. Jika kuburan kita selamat, akhirat kita akan selamat. Tapi jika kuburan kita sudah disiksa, menunggu keabadian siksa untuk selama-lamanya. Sekarang tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, 1000 tahun Anda berzina, 1000 tahun Anda berbuat dosa, tapi satu hari Anda bertobat, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi dimulai dari sekarang. Bapak ya, ya Pak ya, hati kita sucikan. Dimulai bulan Rajab, janji dengan diri sendiri, biar semuanya menjadi kenangan yang ke depan akan menjadi harapan. Allahumma sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang hadir kembali ke rumah tidak ada halangan suatu apapun. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustazah kita Hajah Khadijah dari Mampuni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau yang itu buku-bukunya akan menambah kebenaran di agama kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.